Sate, sate. Hai, halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh seseorang. Yang di sini kita panggil saja dengan nama Pak Adnan. Keseharian Pak Adnan berprofesi sebagai penjual sate Madura, yang sekarang berdomisili di Ungaran, Jawa Tengah. Setiap hari Pak Adnan menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling, dengan menggunakan gerobak yang bentuknya menyerupai kapal. Sate, sate. Dengan rencengan lonceng dan suara teriakan yang khas memecah keheningan malam. Pak Adnan biasanya berkeliling dari satu perumahan ke perumahan yang lain. Memang tidak banyak dagangan yang dia bawa, namun selalu saja habis dijajakan. Setiap kali Pak Adnan berdagang, dia selalu melewati sebuah tikungan jalan untuk sampai di kampung berikutnya. Dan tepat di ujung tikungan itu, ada sebuah bangunan baru yang terbuat dari tumpukan bata merah yang belum selesai dibangun. Kata orang-orang sekitar, bangunan itu bakal dijadikan sekolah TK yang bertaraf internasional. Tapi entah kenapa, sampai sekarang bangunan itu belum juga diselesaikan pembangunannya. Pintunya pun masih terbuka lebar tanpa penutup. Lokasi itu sering dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak muda. Terkadang di sana juga sering terlihat beberapa orang yang sedang berpesta miras. Sebagai pedagang, tentunya Pak Adnan selalu was-was setiap kali dia melintas di tempat itu. Bukan saja karena tempatnya yang gelap tanpa pencahayaan. Yang dia takutkan justru bertemu dengan preman-preman yang sering mabuk-mabukan di sana. Karena mereka seringkali memeras dan meminta dagangan kepada setiap penjual apa saja yang lewat. Dan jika tidak diberikan, mereka tak segan-segan melukai siapa saja yang melintas di tempat itu. Untungnya, hanya sesekali saja Pak Adnan melewati tempat tersebut. Dan itu pun jika dagangannya tidak habis atau sedang terlalu banyak dia membawanya. Sate, sate. Waduh, bagaimana ini? Kok sepi sekali ya? Dari tadi daganganku baru laku cuma 2 porsi. Batinnya. Sate, sate. Sambil berteriak, dia memperlambat laju gerobak satenya, berharap akan ada yang memanggil dan membeli dagangannya. Satu perumahan sudah dilewati, namun tidak ada juga seorang pun yang membeli dagangannya. Waduh, sepertinya aku harus ke kampung sebelah nih untuk menjajakan daganganku. Kalau tidak, berarti tidak ada hasil hari ini yang bisa aku bawa pulang. Tapi kalau aku ke kampung sebelah itu, berarti aku harus melewati bangunan TK itu dong. Tapi kalau nanti aku bertemu berandal-berandal yang biasa suka nongkrong di sana, dan mereka mencelakai aku gimana? Gumamnya. Sejenak dia tampak menghentikan gerobaknya dan berpikir. Sudahlah, bismillah saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ujarnya. Dengan berbekal tekad, Pak Adnan meneruskan perjalanannya. Sate, sate. Lagi-lagi di sepanjang perjalanan tampak sepi. Dari kejauhan, dia terlihat menajamkan penglihatannya ke arah bangunan TK itu. Anak-anak berandal yang sering nongkrong di sana pun tak terlihat batang hidungnya. Terdengar kilatan petir yang menyambar disusul hujan deras yang mengguyur tempat itu. Waduh, mana di tempat seperti ini? Hujan lagi. Kemana aku harus berteduh ya? Di sana-sana. Dengan buru-buru, Pak Adnan mendorong gerobak satenya menuju ke bangunan itu. Seketika, dia terkejut ketika dia melihat seorang pria sedang duduk di lantai sambil bersandar di salah satu dinding bangunan itu. Siapa orang itu? Perasaan tadi tidak ada orang. Kok tiba-tiba ada seseorang yang bersandar di situ?
batinnya. Rasa was-wasnya pun kembali timbul. Dia waspada kalau-kalau orang itu adalah berandal yang biasa nongkrong di situ. Kemudian kembali dilihatnya sekeliling bangunan itu. Terlihat pria itu duduk bersandar seorang diri dengan kepalanya yang tertunduk terus-menerus dari tadi. Ah, mungkin dia juga orang yang sedang berteduh sama sepertiku. Gumamnya. Permisi pak, saya numpang berteduh sebentar ya. Ujar Pak Adnan. Namun pria itu tidak menjawab sepatah kata pun sambil terus menunduk. Nafas pria itu terdengar berat seperti sedang menahan sakit. Maaf pak, apa bapak tidak apa-apa? Atau bapak sedang sakit? Pak Adnan kembali mencoba berkomunikasi. Tolong bikinkan saya sate ayamnya satu pak, yang pedas ya. Kata pria itu. Dengan semangat Pak Adnan segera menyiapkan pesanannya. Pria itu tampak aneh. Sebab tak sekalipun dia mengangkat dagunya saat berbicara. Tapi Pak Adnan tidak mengambil pusing. Karena yang terpenting dagangannya laku. Ini pak pesanannya, silahkan dimakan. Ujar Pak Adnan. Kemudian dengan lahap, pria itu langsung menyantap sate bikinan Pak Adnan. Nafas pria itu tersengal-sengal menahan pedas. Maaf pak, bapak mau minum? Sebentar ya pak, saya ambilkan. Sahut Pak Adnan. Namun pria itu hanya mengangkat tangan melarangnya. Buatkan seporsi lagi pak, yang lebih pedas ya pak. Kata pria misterius itu. Dengan semangat diraihnya piring bekas makannya dan diganti dengan piring baru yang berisi sate bikinan Pak Adnan. Jarang-jarang nih seperti ini. Ah, bodo amat lah, yang penting daganganku laku. Pikirnya. Dengan cepat pria itu kembali menyambar piring kedua yang berisi sate buatan Pak Adnan. Dengan lahap, dia memakan makanan itu seakan tidak pernah makan dalam waktu yang cukup lama. Tetesan-tetesan air terdengar masuk ke dalam piring makannya. Lagi-lagi pria itu seperti menahan pedasnya sate bikinan Pak Adnan. Mau minum pak? Sebentar ya pak, saya ambilkan dulu. Tanya Pak Adnan. Kali ini pria itu mengangguk tanda setuju. Kemudian diserahkanlah segelas air putih oleh Pak Adnan kepada pria itu. Dan dengan cepat pria itu mengambil gelas yang berisi air putih itu dan langsung menenggaknya. Seketika Pak Adnan terkejut bercampur panik. Air yang diminum oleh pria itu kembali mengalir keluar memenuhi piring sate yang dipegangnya. Akan tetapi, cairan itu tak lagi berwarna putih jernih, melainkan berwarna merah pekat seperti warna darah. Itu apa pak? Kok berwarna merah darah? Tanya Pak Adnan dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba saja pria misterius itu mengangkat tinggi dagunya. Tampak terlihat jelas cairan berwarna merah darah keluar deras dari luka sayatan yang menganga memotong batang tenggorokannya. Pak, bisa tolong cabutkan pisau yang masih tertancap di leher saya? Sosok itu berubah mengerikan, dengan luka sayatan di tenggorokan dan pisau yang masih menancap. Beberapa saat, Pak Adnan dipaksa melihat sosok tersebut.
Sampai akhirnya dia terkulai lemas dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Keesokan paginya, Pak Adnan ditemukan pingsan oleh warga yang kebetulan melintas. Dia tak tahu lagi harus bagaimana bercerita dan dari mana memulainya. Kedua piring sate yang disajikan semalam pun masih ditemukan utuh tanpa berkurang sedikit pun. Sosok yang dijumpainya malam itu ternyata bukan mimpi. Tapi kenyataannya, beberapa bulan lalu telah terjadi pembegalan pada seorang pria. Mayatnya ditemukan di dalam bangunan yang akan dijadikan TK tersebut. Itulah alasannya pembangunan itu belum dilanjutkan sampai sekarang. Dan alasan itulah yang menjadi momok kenapa tak lagi ditemukan orang-orang yang sedang nongkrong di sana. Ya, karena tidak lain adalah karena sosok itu. Sesosok pria misterius dengan sayatan menganga di batang tenggorokannya. Dan terdapat sebuah pisau yang masih menancap. Entah itu jin korin dari korban pembegalan tersebut, atau ulah jin jahat yang menyerupai sosok korban, untuk bisa mengganggu dan berbaur dengan manusia. Namun yang pasti, baru kali itu pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Adnan selama bertahun-tahun berjualan sate keliling. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan. Semoga teman-teman dapat terhibur dan mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silakan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.